ketika kita akan menghubungi Bapak dan Ibu dosen, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Dan mulailah saja dengan mengucapkan salam, menyebutkan nama, NIM, dan kelas masing-masing. Baru kita menyebutkan apa maksud kita untuk menghubungi Bapak dan Ibu dosen. Dan tak lupa menutup dengan kalimat terima kasih dan mengucapkan salam kembali. Oke, untuk tata cara transkrip nilai di BIMA adalah pertama, kalian buka web BIMA UPN-IEK, lalu kedua itu kalian login akun BIMA kalian. Ketiga, setelah sampai di laman utama, kalian pencet transkrip sementara yang ada di laman utama. Setelah itu, unduh. Cara membuat surat keterangan aktif mahasiswa. Tips yang pertama, mahasiswa yang ingin membuat surat keterangan aktif mahasiswa bisa mengunjungi link pada https://upnyk.ac.id. Tips yang kedua, mahasiswa bisa login menggunakan NIM dan password di BIMA. Tips yang ketiga, setelah login, klik pada menu kemahasiswaan, lalu pilih surat keterangan aktif kuliah pada menu. Lalu, mahasiswa mengisi formulir persyaratan dengan lengkap dan mengupload berkas persyaratan sesuai dengan keperluan yang dipilih. Dan yang terakhir, mahasiswa menunggu 1 kali 24 jam. Dan setelah itu, surat bisa diunduh dan bisa dicetak sendiri. Sekolah advokasi. Apa itu sekolah advokasi? Sekolah advokasi adalah wadah pembelajaran non formal yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam memahami isu-isu sosial, hukum, dan hak-hak manusia yang relevan di lingkungan kampus. Wadah ini juga merupakan salah satu tempat kita, mahasiswa minyak, untuk mencari insight tentang dunia perkuliahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu doswal. Doswal atau dosen wali memiliki peran yang penting dan sama seperti wali kelas di sekolah. Dosen wali juga memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa baik di bidang akademis maupun non-akademis. Contoh konkret fungsi doswal adalah ketika mahasiswa menghadapi kesulitan dalam menjalani proses akademik, mahasiswa dapat berkeluh kesah kepada dosen wali. Sebaliknya, doswal akan memberi masukan kepada mahasiswa agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas dan tanggung jawab dosen wali adalah yang pertama melayani sebagai penasihat akademik mahasiswa bimbingannya, yang kedua memberikan konsultasi masalah materi, yang ketiga memberikan konsultasi masalah pribadi, yang keempat adalah memberikan rekomendasi dan menandatangani dokumen akademik seperti KRS, kartu rencana studi, dan KHS, kartu hasil studi. Kelima, memantau perkembangan studi mahasiswa dengan memberikan bimbingan terkait masalah yang dihadapi di bidang akademik maupun non-akademik. Keenam, membantu pemilihan mata kuliah di akun BIMA. Ketujuh, merekomendasikan beasiswa. Dan kedelapan, memonitor kehadiran kelas. KTM memiliki kepanjangan Kartu Tanda Mahasiswa yang merupakan kartu identitas resmi bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk keperluan akademik dan administratif. Fungsi utamanya adalah sebagai penanda resmi bahwa seseorang adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi. KTM ini memuat identitas mahasiswa seperti nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau biasa disebut dengan NIM, foto mahasiswa, universitas dengan logonya, fakultas, dan juga jurusan. Fungsi KTM adalah sebagai identitas resmi mahasiswa, bukti bahwa mahasiswa tersebut aktif, dan akses ke berbagai fasilitas kampus. Selanjutnya, bisa untuk sidang atau tugas akhir, pengambilan ijazah, dan pengambilan cuti. Apa itu BIMA? BIMA adalah sistem informasi akademik berbasis web yang digunakan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. BIMA biasanya digunakan untuk pengelolaan data dan layanan mahasiswa secara online. BIMA adalah website yang digunakan mahasiswa UPN yang bertujuan untuk mengakses informasi akademik secara online. Contohnya seperti melihat jadwal kuliah, menginput KRS, dan mencetak transkrip nilai. Sadewa UPNYK adalah sistem informasi yang digunakan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta untuk mencatat aktivitas dan prestasi mahasiswa. Sadewa juga memberikan layanan untuk mengajukan pertanyaan, melaporkan masalah, serta meminta bantuan terkait akademik maupun administrasi. Manfaat dari Sadewa yaitu yang pertama, sebagai pusat pencatatan aktivitas dan prestasi mahasiswa, lalu yang kedua memudahkan dalam proses validasi dan pembaruan biodata mahasiswa, yang ketiga sebagai platform terintegritas untuk aktivitas atau kebutuhan administrasi akademik. Yang keempat, mendukung kelancaran proses administrasi kampus. Yang kelima, persiapan kegiatan KKN, dan yang terakhir monitoring kegiatan mahasiswa. Kenapa ada email mahasiswa? Email mahasiswa itu adalah sebagai bukti kita sebagai mahasiswa dalam bidang akademik. Email mahasiswa juga mendapat diskon di aplikasi premium seperti Spotify, Google Drive, dan lain-lain. Langkah-langkah mengaktifkan email mahasiswa UPNYK yaitu dengan cara 1. Kunjungi situs sadewa.upnyk.ac.id. 2. Masukkan username dengan NIM kalian dan password yang telah diberikan dosen wali. Kemudian kalian bisa membuka dashboard Sadewa kalian dan di sana akan ada email dan password email kalian dengan format nim@student.upnyk.ac.id. Kemudian kalian bisa membuka aplikasi Gmail pada device kalian masing-masing dan masukkan nama email dan password yang sudah tertera di dashboard Sadewa kalian. Ada SIUKT. SIUKT merupakan website terkait dengan UKT kita. Meliputi yaitu sangka UKT untuk di semester awal, dan melihat pembayaran dan bayar UKT, dan melihat golongan UKT kita. MKR prasyarat atau mata kuliah prasyarat merupakan mata kuliah yang wajib dinyatakan lulus yang digunakan untuk mengambil mata kuliah pada 2 semester ke depannya. Jika ingin mengambil mata kuliah statistika pada semester 3, membutuhkan mata kuliah prasyarat matematika dasar yang harus dipenuhi pada semester 1.